Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama adik saya, Sangelisina Berutu, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, pada hari ini pembahasan kita kali ini yaitu saya ambil dari pelajaran kelas 3 semester 1, pelajaran 2, Allah pencipta keragaman fauna. Nah, siapa yang sudah pernah mendengarkan apa itu fauna? Nah, fauna itu adalah berbagai macam hewan ataupun binatang yang Tuhan ciptakan. Nanti akan kita bahas ya adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan materi hari ini yaitu dari pelajaran 2 kelas 3. Allah pencipta keragaman fauna Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dan kami pelajari hari ini berguna bagi kami dan kami bisa mengerti bahkan memahami materi ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Adapun tujuan materi kita hari ini, yang pertama kita diajari untuk bersyukur atas keragaman fauna yang Tuhan ciptakan. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengetahui cara merawat hewan. Lalu yang ketiga, apa dampak penggunaan plastik bagi fauna ataupun hewan ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, silakan didengarkan ya. Adik-adik sekalian, siapa yang punya buku Alkitab di rumah? Silakan dibuka ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Begini bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat bagus karena di sini Tuhan memerintahkan manusia agar merawat hewan yang Tuhan ciptakan. Ya, Allah menciptakan manusia itu tidak sembarang dia menciptakan seperti ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi Allah menciptakan manusia itu menciptakannya dengan akal budi. Maka manusia itu harus merawat dan memelihara segala ciptaan Tuhan. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, di sini ada beberapa macam gambar ataupun beberapa macam hewan yang bisa kita lihat bersama. Ada ayam, ada panda, harimau, kucing, landak, kelinci, kura-kura dan lain sebagainya. Ini semua ataupun beberapa macam contoh hewan ya yang Tuhan ciptakan untuk kita semua ya. Nah, tahu tidak adik-adik sekalian, hewan itu ada 2 macam jenis loh. Nah, ada hewan yang buas dan ada hewan peliharaan. Tetapi kali ini kita mau membahas bagaimana caranya merawat hewan peliharaan. Oke adik-adik ya. Gambar berikutnya, di sini kita perhatikan ada gambar tumpukan sampah plastik ya. Nah, tahu tidak, tumpukan sampah plastik ini sangat berdampak untuk kehidupan fauna yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya nanti akan saya tampilkan bagaimana dampak plastik-plastik ini terhadap fauna yang ada di sekitar kita ya. Nah, selain lingkungan kotor, berdampak untuk banjir. Nah, sampah-sampah ini memiliki dampak yang sangat merugikan kehidupan manusia dan juga merugikan fauna-fauna yang ada di sekitar kita. Maka untuk itu adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, jangan buang sampah sembarangan. Dilakukan buang sampah pada tempatnya.
Oke adik-adik ya, paham ya? Ini nih dampak penggunaan plastik bagi fauna. Bisa dilihat sendiri ya adik-adik sekalian. Ada burung di sini kalau kita lihat ya. Oh dia mau memakan plastik ya. Ada kura-kura dia memakan plastik. Lalu ada burung, ada ini hewan-hewan yang ada di danau ataupun di laut ya, gajah dalam tumpukan sampah. Nah ini berarti berdampak buruk bagi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah kasihan sekali kan adik-adik sekalian, mereka itu mati karena tumpukan-tumpukan sampah ya. Ada banyak dampak penggunaan sampah ini bagi kehidupan hewan yang ada di sekitar kita. Makanya untuk adik-adik sekalian, jangan sembarangan buang sampah ya adik-adik. Kasihan kan? Nah bagaimana kalau kita manusia memiliki dampak buruk ini ya? Kalau kepada manusia dampak penggunaan plastik ini, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka itu berdampak kepada lingkungan kita yang kotor, lalu bisa menyebabkan banjir. Oke ya adik-adik, sekarang saya mau sampaikan bagaimana cara merawat hewan peliharaan ya. Ada nanti beberapa cara yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembuatan dan penempatan kandang. Nah, kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan. Ketika membuat kandang, permudah hewan untuk membuang kotoran. Kandang bisa diberi lubang atau tempat khusus untuk membuang kotoran. Bahan untuk membuat kandang harus diperhatikan supaya tidak berbahaya untuk hewan yang akan kita pelihara nantinya. Untuk hewan tidak suka terkena sinar matahari langsung, tempatkan kandang di tempat teduh, begitu pula sebaliknya. Lalu, cara merawat hewan yang kedua, memperhatikan kondisi hewan. Nah, umumnya hewan yang sudah besar sudah memiliki daya tahan tubuh yang kuat dibandingkan dengan hewan yang masih kecil. Tentunya merawatnya lebih mudah. Jika sudah menjadi peliharaan, pastikan selalu kondisi hewan dalam keadaan sehat. Kamu bisa membawanya 3 bulan sekali ke dokter untuk mengecek kesehatannya. Berikan juga vaksinasi untuk hewan yang kamu pelihara untuk mencegah penyakit umum. Contohnya anjing ya kan, dia harus divaksin. Begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, membersihkan kandang hewan. Salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk kesehatan binatang peliharaan adalah kondisi kebersihan kandang. Luangkan waktu untuk membersihkan kandang secara berkala minimal 2 minggu sekali untuk hewan khusus seperti burung, ikan. Kalian perlu 1 minggu sekali membersihkan kandangnya. Membersihkan kandang sendiri tergantung dengan hewan yang kita pelihara. Jadi sesuaikan dan pastikan setiap hari untuk mengecek keadaan kandang. Jika dirasa kotor dan bau, segera bersihkan saat itu juga. Lihat juga jika nampak terdapat kerusakan parah pada kandang, segera perbaiki. Selanjutnya, memberi makan dan minum hewan. Kewajiban kita untuk memberi makan hewan peliharaan adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita. Pemberian makan tidak perlu terlebih secukupnya saja. Pemberian makan haruslah teratur, jangan terlalu sering dan pula sebaliknya. Perhatikan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan. Hewan layaknya manusia, mereka juga membutuhkan makanan sehat. Tentunya kita juga harus mengetahui makanan yang sesuai untuk hewan kita. Karena berbeda hewan, berbeda pula makanannya. Yang kelima, memberi perawatan khusus. Periksalah anggota tubuh binatang peliharaan dari mata, telinga, mulut, hidung, dan juga lubang pembuangan. Pastikan selalu dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kusam. Jika kotor, bersihkan. Jika ada tanda-tanda penyakit, bawa ke dokter untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan. Nomor 6, memberi kasih sayang untuk hewan. Hal yang harus diperhatikan adalah hewan juga membutuhkan kasih sayang. Mereka akan tampak lebih bahagia jika diperlakukan dengan kasih sayang. Yang paling sering kita saksikan adalah ketika membelai kucing. Dia tampak sangat menyukainya. Juga ketika memberinya makan, dia akan membebaskan ekornya sebagai tanda terima kasih. Dan bagian yang terakhir, cara merawat hewan peliharaan kita yaitu dengan mengajak bermain.
mengajak hewan jalan-jalan atau sekedar bermain untuk meningkatkan keakraban hewan dan pemilik. Juga melatih hewan untuk mengenal lingkungan. Untuk kucing agar dia bisa pulang ke rumah sendiri jika pergi jauh. Mengajak bermain hewan juga bisa menghibur kita. Mengajaknya bermain juga menumbuhkan rasa kasih sayang kita. Nah itu ya teman-teman, ada 7 cara memelihara hewan peliharaan. Jadi itu harus kita lakukan untuk hewan-hewan peliharaan kita ya. Jangan sampai tidak melakukan ini ya teman-teman sekalian. Nah kita sampai kepada kesimpulan kita hari ini ya. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini bahwasanya kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan ya. Bersyukur atas keragaman fauna yang Tuhan telah percayakan kepada manusia. Mari kita semua menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan kita sakiti, tetapi kita rawat dan kita pelihara. Nah baik anak-anak ibu sekalian, nah hari ini saya akan menampilkan kembali lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ada 5 soal yang saya berikan kepada adik-adik di rumah ya. Silakan dikerjakan untuk latihannya di rumah. Oke, sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya. Dadah, shalom.